tapi kejaksaan masuk di wilayah korupsi lingkungan. Saya juga tidak tahu pasti itu fakta kasusnya seperti apa, tapi memang asas-asas dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, tindak pidana narkotika, atau tindak pidana politik berbeda. Cuma potensi-potensi terjadi di dalam korupsi di lingkungan itu sangat besar. Bisa jadi di Madura. Saya mungkin salah satu aktivis Bang Matur sampai hari ini yang menyoroti Galencin tidak pernah berhenti. Sampai hari ini. Kemarin saya naruh di story karena saking manggilnya. Mungkin hari ini kita tidak merasakan itu. Tapi 10-15 tahun kemudian anak cucu kita, karena lingkungan kita sudah rusak. Kalau mau bicara hak asasi, lingkungan sama dengan korupsi. Sama-sama bagian dari extraordinary, sama-sama bagian dari kejahatan yang melanggar asasi manusia. Oleh sebab itu, saya sampai hari ini berharap pemerintah daerah terus berbenah untuk melindungi lingkungan kita. Dan memang dinamika luar biasa. Sekali kita melaporkan, kita diskusi ke sana, dicegah. Bahkan dimentahkan. Bahkan ketika saya bersuara menyampaikan dengan data-data real kepada anggota DPRD pun tidak pernah didengarkan. Itu konsekuensi kita selaku aktivis dan itu memang harus sabar. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ada beberapa undangan ini dari beberapa aktivis, ada pers juga. Di sini ada Mas Safi, Mas Sofyan, ada Ahmad Faisal, Terjati, lihat tadi teman-teman PMI, Bank dan Komisaris maupun aktivis yang lain. Saya hanya menyampaikan beberapa hal mungkin secara pengalaman. Fakta bisa tanya langsung ke beliau, Pak Matur Syari, Kang Matur ataupun kepada Musik in the Game, karena beliau adalah tokoh-tokoh muda. Saya tidak menyambung musik, tidak karena saya diundang, tidak. Kemarin pun dia nyalek, saya dukung dengan istri saya berdua. Padahal banyak caleg lain yang rekan saya dengan bawa aktor juga. Saya bilang saya komitmen kepada musik berdua saja. Karena memang elektoral general election teman-teman itu kemarin itu ya luar biasa dinamikanya dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. APH-nya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ini ya tidak tahu. Saya sering berbicara Pak Matur itu Bang Matur kepada beberapa ahli pidana. Kalau pidana lingkungan, pidana pemilu mau efektif, ayo kita usulkan revisi. Karena formulasi normanya tidak bisa mengikat seseorang yang menyuap atau membeli suara yang itu bukan penyelenggara ataupun bukan tim sukses yang sudah tercatat dalam seluruh struktur. Itu kelemahan undang-undang pidana lingkungan kita. Sehingga kalau ada potensi korupsi di situ, mungkin hanya salah satu kalau ketahuan yang kena, bisa saja yang lain bisa lepas. Karena memang formulasi normanya secara asas legalitas itu menurut saya ada konflik of norm atau pertentangan norma yang itu memang butuh revisi. Kalau undang-undang yang lain sangat mudah mengajukan revisi, tapi kalau undang-undang pemilu ini bagi saya sudah beberapa tahun, beberapa dekade ini tidak ada revisi. Itu problem pertama. Karena apa? Kita berharap perwakilan-perwakilan kita DPR itu yang benar-benar berkualitas dan menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, budgeting dan lain-lain. Itu. Kemudian di Pamekasan ini saya hanya menyampaikan informasi saja. Kemarin saya berteriak-teriak juga sampai berstatus di Facebook terkait kenaikan pajak BPHTJ jual beli tanah. Ini ketika saya datang ke bagian hukum minta dengan saya tadi. Saya minta draftnya, minta perdana yang sudah baru nomor 1 tahun 2024. Ini usulan anggota DPR, anggota DPRD. Makanya saya bilang saya anggota DPRD nggak dibahas. Usulan karena untuk menaikkan PAD. Ya kalau mungkin bagi pengembang itu sangat mudah, tapi bagi mereka yang
menjual tanah untuk kepentingan pendidikan atau beli untuk kepentingan pendidikan itu sangat sulit karena bayar pajaknya begitu mahal. Ini apa hubungannya dengan korupsi? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Anda bicara tanggapan, ya kita tunggu aja ke depan proses-prosesnya. Saya berharap sahabat-sahabat semua NGO di Kabupaten Pamekasan terus aktif, dan saya sampaikan ke sahabat muslim maupun ke sahabat yang lain yang sering demo-demo, kalau kamu ada urusan karena demo menegakkan masyarakat, kamu dikriminalisasi, dilaporkan pidana, cepat telepon saya. Enggak, saya bukan ngomongkan, saya nggak perlu dibayar, saya bilang. Kalau kamu memang dikriminalisasi, persoalan itu. Karena kalau orang dikriminalisasi, pengacaranya nunggu yang profesional, ya habis peluang saya. Dan saya memilih untuk tidak populer. Ketika tidak harus menjadi pengacaranya Pemda, saya lebih keluar. Dan itu saya buktikan sejak 2019 sampai 2021. Waktu itu ada gerakan yang menolak pembelian mobil sigap karena ada dugaan tipikor. Waktu itu saya diminta untuk jadi pengacara manajemen kejaksaan, saya tidak mau. Saya itu Pak Pokok Asik Data, saya tidak mau. Kenapa yang demo ya sahabat muslim, sahabat Faisal, sahabat Abdul Salam, kritikan anggota DPRD banyak. Kalau saya mau dalam tanda kutip ya, privilege atau nama sebagai pengacara Pemda dan mungkin bayarnya, saya kan tetap bertahan. Tapi hati nurani saya menolak. Waktu itu berbarengan saya keluar karena ada proses buruk saya yang tidak profesional ketika saya menangani kasus laporan dugaan pemalsuan KCM bioskop. Tapi itu saya tuntaskan sampai tidak ada tersangkanya di mana ASN. Cuma saya dengan penyidik bilang, Mas, saya ini tersangkanya tidak ada. Tapi kalau ada yang diduga terima uang, sampai dengan kami, ya silakan saja. Itu saya keluar, saya ketemu sahabat muslim karena waktu itu rame-ramenya ada yang mobil sigap. Ya, saya memilih keluar, tidak menjadi pendamping hukumnya dari pemerintah. Tapi kasus-kasus yang lain saya selesaikan dan rata-rata menang di pengadilan profesional dan sebagainya. Jadi keluarnya aktivis itu menyisakan satu perjuangan yang saya kira tidak mengecewakan. Ya, satu sisi harus meninggalkan sesuatu yang mungkin sebagian besar berharap untuk berada di wilayah itu, tapi saya memilih keluar di tengah. Saya masih kondisi belum stabil dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya takdimi, Lamatur Syed. Sebenarnya tadi saya sudah kirim slide tentang pengertian korupsi. Mungkin secara teoritis sangat perlu, karena sahabat-sahabat ini mungkin sahabat-sahabat ini semua, saudara semua masih ada yang belum sarjana. Biar kita tahu jenis dan tipologi korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif ahli, perspektif sosiologis maupun dalam rumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hari ini yang saya bawa catatan slide karena saya tidak hafal, maksudnya